Alhamdulillah, puji syukur pada malam ini kita kembali ya Bapak Ibu dapat berkumpul untuk kegiatan acara pikon kita. Pertama kali kita mengucapkan ini Bapak dan Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak itu Ibu instruktur hebat kita, yaitu Bapak Sri Wahyono SPD dan Ibu Ari Widayani MPD. Beliau telah begitu banyak memberikan materi-materi kepada kita, di mana materi yang telah beliau sampaikan kepada kita sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas hebat se-Nusantara yang sudah bergabung bersama kita pada malam ini. Baik Bapak dan Ibu, kami perkenalkan, kami yang bertugas pada pikon malam ini yang sebagai presenter Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah ini dari Bu Nur Hasanah SPD ya, pengawas TK Kota Jayapura, Papua. Halo Bu Nur Hasanah. Halo Bu. Sebagai moderator, Ibu Deka Endang Partiwi MPD, pengawas SMK Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya sendiri Ispariyeti MPD Kons, pengawas SMA Kota Padang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Mulai. Baik Bapak dan Ibu, kita buka acara pikon kita pada malam ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Selesai, terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia pada malam ini, sebelum kita mulai acara pikon kita, kami mohon kepada Bapak dan Ibu nanti yang baru bergabung atau yang sudah bergabung untuk menonaktifkan mikrofonnya. Dan juga untuk link absen sudah kami share, silakan Bapak dan Ibu untuk mengisinya. Untuk selanjutnya kami serahkan ini kepada moderator Ibu Endang Partiwi. Monggo Bu Endang. Terima kasih Bu Ispariyeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wanggo sebagai founder FCP, yang terhormat Ketua PPR Ibu yang telah memfasilitasi kegiatan PON ini, yang terhormat Bapak Ibu instruktur, yang terhormat Bapak Ibu pengawas yang hadir pada malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah Bapak Ibu, saya Bu Endang Partiwi
sebagai moderator yang akan memandu jalannya Vikon pada malam hari ini, 18 Juli 2020. Saya perkenalkan presenter pada kesempatan kali ini adalah Ibu Nur Hasanah, SPD, pengawas TK Kota Jayapura, Papua. Beliau sudah lama tinggal di Jayapura dan termasuk salah satu pengawas senior. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa agar Bapak Ibu peserta kami kemudian menyimak paparan materi dari presenter. Setelah presenter selesai menyajikan materinya, silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan baik melalui chat maupun langsung. Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama-sama bagaimana di era PJJ ini Bapak Ibu khususnya yang mengajar di TK dapat menilai perkembangan murid-muridnya. Agar tidak silakan, marilah kita bersama-sama mengikuti paparan materi Vikon yang berjudul Teknik Menilai Perkembangan Murid TK Era Belajar dari Rumah yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah, pengawas TK Kota Jayapura, Papua. Pada beliau Ibu Nur Hasanah, saya persilahkan. Baik, terima kasih buat Ibu Moderator, Ibu Endang Pratiwi, host yang luar biasa juga, Ibu Is, dan yang kami hormati Bapak Wahu dan Ibu Ali sebagai instruktur kami, serta teman-teman pengawas yang hebat se-Nusantara. Dan kami juga menyapa bila ada Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Apakah share saya bisa terlihat? Halo Bu Endang? Izin, apakah share saya bisa terlihat materinya? Ini jauh lah, udah. Jauh lah, udah. Halo Bapak Ibu, mohon makanya apakah materinya bisa terlihat ya? Sudah Bu Nur. Terlihat. Oh iya, oke. Ya, terima kasih banyak Ya, ya. Bu Nur. Nah, terima kasih. Saya malah yang nggak bisa lihat di sini nih Bu. Iya, nah. Baik Bapak Ibu yang hebat yang hari ini sedang bersama-sama pada video conference malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana teknik menilai perkembangan murid TK era belajar di rumah. Tentunya kita semua tidak pernah memikirkan bahwa akan ada corona. Bahkan kita tidak pernah merancangkan ada corona. Tetapi dengan adanya corona ini, mau tidak mau kita sebagai orang di dunia pendidikan harus bisa memahami. Nah, kemarin ketika saya ikut salah satu kegiatan, salah satu pembicara berkata seperti ini. Corona sesungguhnya itu bukan halangan untuk kita maju. Tetapi sesungguhnya corona itu adalah loncatan atau pijakan kita untuk semakin kreatif. Dan saya percaya dengan adanya corona, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru akan menjadi semakin luar biasa. Ya. Nah, saya akan materi saya kok nggak bisa bergerak ya. Oh iya ini. Oke. Nah, apa sih itu penilaian? Nah, penilaian pada PAUD merupakan proses pengukuran terhadap hasil kegiatan. Nah, ketika proses pengukuran itu dilakukan terhadap hasil pembelajaran anak-anak, otomatis harus berdasarkan fakta yang sesungguhnya, yaitu otentik, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, tidak diasumsi, tetapi fakta yang nyata, sesuatu yang real. Tidak boleh penilaian itu berdasarkan
perasaan. Ada banyak orang menilai berdasarkan perasaan. Misalnya gini, aduh nggak enak dia tetangga saya, aduh nggak enak dia pimpinan, aduh nggak enak mungkin papa mamanya suka kasih sesuatu kepada kita. Sehingga kita tidak menilai secara otentik, tidak menilai secara fakta, tetapi berdasarkan perasaan karena tidak enak. Nah, sekali lagi bahwa menilai sesungguhnya proses pengukuran ini harus dilakukan berdasarkan fakta, bukan diasumsi. Nah, sekali lagi tidak boleh berdasarkan perasaan, tetapi dengan sesuatu fakta yang nyata dan real. Nah, penilaian itu bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang ada. Seperti itu. Nah, apa saja sih aspek yang dinilai? Tentunya Bapak Ibu yang di PAUD sudah sangat memahami bahwa ada 6 aspek yang dinilai, yaitu nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Nah, ini yang dinilai seperti itu, perlukah kita menilai? Nah, seringkali kita berpikir seperti ini. Ini kan masa corona, kita nggak lihat anak, tetapi kira-kira perlu nggak menilai? Penilaian itu sangat-sangat perlu saya katakan. Kenapa? Supaya kita dapat informasi bagaimana perkembangan belajar daripada putra-putri didik kita. Anak didik kita sejauh mana perkembangannya. Kemudian ketika penilaian dilakukan itu sebagai umpan balik kepada kita. Apakah pembelajaran yang selama ini yang kita berikan kepada anak-anak itu menarik enggak? Sesuai minat, sesuai bakat, sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, itu sebagai umpan balik. Misalnya ketika pembelajaran kita tidak terlaksana, artinya dari sekian puluh anak kita, tetapi banyak yang nggak bisa. Nah, berarti kita mulai memikirkan mungkin metode yang saya sampaikan kurang menarik. Mungkin alat peraga nggak menarik anak. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengevaluasi. Di dalam penilaian ini adalah sebagai umpan balik. Kemudian kita juga bisa mengetahui apakah program pembelajaran itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan anak. Nah, ketika pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak, otomatis akan meningkatkan rasa percaya diri anak, sehingga dia mau terus belajar dan semakin mau berkembang. Nah, saya teringat suatu saat saya pernah nonton suatu tayangan video. Nah, dalam video ini tentang animal ya, binatang-binatang seperti itu. Nah, waktu itu ada bebek yang sedang berenang. Kemudian bebek berkata kepada, saat itu ada kera. Dia bilang begini, kera, kamu tidak pintar seperti saya bisa berenang, tunjukkan kepintaranmu. Nah, kemudian sang kera tidak mau kalah. Sang kera berkata seperti ini, bebek, kamu tidak sejago saya, kamu hanya bisa pintar berenang. Coba, seperti saya bisa panjat. Nggak lama lagi datanglah burung yang tadi sudah mendengarkan percakapan mereka. Mereka dikatakan gini, bebek dan monyet, kamu nggak sehebat saya pintar terbang. Nah, dalam arti bahwa setiap kebutuhan anak itu berbeda-beda. Setiap talenta yang dimiliki oleh anak berbeda-beda. Artinya, Bapak Ibu guru dan kita pengawas juga mulai bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru di sekolah bahwa setiap anak punya kebutuhan berbeda-beda, punya keinginan, punya minat, punya talenta yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh berlakukan sama semua anak. Karena
berbedanya tadi. Satu mungkin pintar menyanyi, ayo kita dorong sehingga talentanya semakin berkembang. Satunya pintar, dia suka dirancang bangun, ayo kita dorong. Suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang merancang bangun. Nah, akan jadi insinyur yang hebat seperti itu. Nah, di era belajar di rumah ini kita sangat-sangat dibutuhkan yang namanya kreatif daripada Bapak Ibu guru. Kita wajib seperti itu. Nah, prinsip-prinsip penilaian itu harus otentik tadi ya, nyata. Kemudian sistematika, artinya teratur, terprogram dengan menggunakan berbagai instrumen. Objektif, artinya berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Berkesinambungan berarti dia harus terencana, bertahap dan terus-menerus dalam kurun waktu yang ditentukan. Nah, kemudian prinsip yang terakhir yaitu mendidik. Artinya, proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan dan membina anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, ini Bapak Ibu yang hebat, kita berpikir, perlu nggak kita nilai? Siapa yang nilai? Guru nggak bertatap muka dengan anak murid. Bu guru tidak langsung menghadapi murid, bagaimana dia caranya menilai. Nah, penilaian tetap wajib dilakukan seperti itu. Karena tanpa adanya penilaian, kita tidak tahu bagaimana perkembangan murid-murid. Terus kapan penilaian itu dilakukan? Ya, mohon Bapak Ibu yang mic-nya masih menyala dikasih mati dulu ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Kapan sih penilaian itu dilakukan? Nah, terus bagaimana menyampaikan hasil belajar anak ke guru? Nah, ini kan era belajar di rumah. Otomatis perlu adanya kerjasama antara guru dan orang tua murid. Harus ada komunikasi yang bagus antara guru dan murid, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Nah, ini sekali lagi Ibu Bapak mungkin bisa baca sama-sama, dikatakan di sini pengamatan langsung dan penilaian tidak langsung. Nah, pengamatan siapa sih yang melakukan? Ya, orang tua murid. Orang tua murid sekali lagi dia tidak menilai, tetapi orang tua murid itu mengamati. Sedangkan guru, nah dia tidak ikut mengamati karena tidak ketemu langsung dengan anak muridnya. Tetapi penilaian dilakukan dengan cara tidak langsung. Melalui apa? Melalui dokumentasi yang dikirim oleh orang tua murid. Baik itu berupa hasil karya, baik itu berupa video. Nah, dari kiriman orang tua murid itulah yang akan guru-guru nilai berdasarkan dari dokumen tadi. Sehingga perlu terus adanya kerjasama yang baik antara orang tua murid. Nah, ini adalah langkah-langkah di dalam kita proses menilai. Langkah pertama, ketika Bapak Ibu dapat hasil karya. Nah, nanti kan orang tua murid itu ada yang kirim hasil karyanya mungkin lewat WA, atau nanti ibu-ibu bisa, ibu bapak bisa lewat Google Form dan sebagainya. Bisa berupa kiriman tadi video, hasil karya. Nah, itu dikumpulkan, data-data itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, data itu diolah dengan cara apa sih? Kita menganalisa data itu. Setelah kita menganalisa, baru kita bisa menyimpulkan, oh ternyata si A sudah bisa mewarnai, oh si B sudah pintar berhitung, si C sudah bisa seperti ini. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan yang ada, Bapak Ibu bisa
membuat keputusan. Apa sih keputusannya? Nah, muridnya dapat nilai apa? Mungkin BB, belum berkembang, atau MB, mulai berkembang, BSH, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik BSD. Nah, itu adalah hasil dari keputusan kita berdasarkan analisa dan kesimpulan. Nah, dari pengolahan data ini turunlah yang namanya pelaporan, yang artinya dinilai dalam bentuk raport seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang namanya MB, BB? Nah, kita perlu tahu. BB itu ketika anak melakukan suatu kegiatan itu harus dengan bimbingan papa mama atau selalu dikasih contoh sama gurunya, berarti anak itu belum berkembang. Tetapi bila anak mulai berkembang, itu bila anak melakukannya masih diingatkan, dikit-dikit Dek, bikin tugas ini Dek, kemudian dia masih dibantu oleh guru, berarti dia mulai berkembang. Tetapi kalau BSH, berkembang sesuai harapan, bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri, dengan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Nah, itu adalah BSH, sesuai harapan kita. Saya dia bisa, sesuai harapan kita, berarti dia BSH. Tetapi bila BSB itu berkembang sangat baik, berarti dia melakukan lebih daripada apa yang kita harapkan. Misalnya dia berlaku secara mandiri, tidak lagi dibantu, tidak lagi diingatkan, bahkan dia bisa membantu orang lain, bisa ngajarin orang lain. Nah, biasanya anak, misalnya dia bisa buat sesuatu, dia akan berkata, kakak, saya bisa bikin ini loh. Dia akan ngajarin kakaknya juga, ngajarin orang-orang di rumahnya, seperti itu ya. Nah, itu yang namanya BB tadi ya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita wajib dengan teliti, dengan jeli bagaimana ketika kita menilai atau memberikan pengamatan buat putra-putri kita. Nah, berdasarkan tadi skala penilaian seperti itu, kita mulai, muridku kayak apa sih? Muridku seperti apa sih? Nah, seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, yang namanya hasil karya itu berupa apa saja sih? Hasil karya itu bisa berupa coret-coret yang dikirimkan, gambar dan sebagainya, itu adalah hasil karya. Nah, ini banyak tidak lagi guru membuat RPPH tapi RPPM. Buat RPPM dari RPPM itu tadi, kegiatan lainnya itulah yang akan dikirim kepada orang tua murid untuk anaknya belajar di rumah. Nah, itu yang dijadikan RPPH yang dikerjakan oleh anak selama 1 minggu, belajar didampingi oleh papa mamanya. Nah, harus cermat, harus teliti, harus kreatif seperti ini. Nah, kita sudah kasih pembelajaran yang harus dikerjakan oleh anak di rumah. Kemudian tiap hari orang tua murid juga bisa, kita harus berpikir selalu positif, harus positive thinking. Kita tidak boleh, ini mamanya ini malas ya, ini malas. Kita harus positive thinking. Artinya apa? Kita harus besar pengertian. Mungkin
nggak ada uang pulsa, mungkin anaknya nggak mau belajar, bukan orang tua, atau mungkin ada alasan-alasan yang lain. Oleh sebab itu, butuh adanya komunikasi. Bila orang tua belum mengirim, Bapak Ibu boleh telepon. Bunda, kenapa kok ini seperti ini? Harus tanya tentang perkembangan. Harus aktif seperti itu. Nah, ini hal-hal yang luar biasa. Kita misalnya orang tua murid saja, ibu bapak sudah bisa menilai 6 aspek. Coba ayo kita teliti sama-sama. Di situ hasil pengamatannya, di situ berupa gambar yang menyerupai kepala, badan, tangan, kaki. Nah, kita hasil pengamatan kita ya. Kemudian anak mengenal warna, ada warna merah, ada biru tua. Kemudian anak mengenal angka, mengenal huruf, itu ada tulisan care, ada 4 tahun, ada tanggal dan sebagainya. Kemudian ketika anak bisa menggambar, otomatis anak itu adalah anak yang percaya diri. Dia anak yang kreatif. Seperti itu. Kemudian dia bisa menunjukkan karya seninya dan dia bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh ibu guru. Nah, sehingga dari satu gambar ini kita bisa menilai 6 aspek. Nah, 1.1, ketika anak pasti dia ini, Mama, saya ini gambar orang loh. Dia akan tahu bahwa orang atau manusia itu ciptaannya Tuhan. Berarti 1.1 itu nilai agama dan moral. Kemudian ketika ada warna biru, merah, dan sebagainya, berarti anak mengenal warna. Kognitifnya masuk 3.6, 4.6. Kemudian anak menulis angka, menulis huruf. Berarti bahasanya masuk. Di situ ada keaksaraan awal. Anak bisa menggambar itu sesuatu yang kreatif, berarti kognitifnya masuk 2.3 seperti itu. Kemudian sosialnya masuk, percaya diri, tanggung jawabnya ada, kemudian fisik motoriknya ada karena ada koordinasi antara mata, tangan, kaki. Dia juga bisa menyebut anggota tubuh. Nah, itu fisik motorik. Kemudian seninya juga masuk. Nah, artinya ketika orang tua murid cuma ngirim 1 gambar, mungkin karena ada kerepotan, ada alasan sehingga tidak bisa dan sebagaimana, kita sebagai guru wajib dengan teliti. Ketika kita melihat, kita bisa menerjemahkan di 6 aspek itu. Ada video yang dikirim, kita bisa. Ketika anak disuruh nyanyi, misalnya bintang kecil. Nah, itu ada 6 aspek di situ. Nah, kayaknya kita, ibu-ibu, jangan sampai gini ya. Ketika orang tua cuma ngirim 1, kita ubrek-ubrek orang tua. Kenapa ini? Ini baru 3.6, 1.1 belum dikirim, 2.3 belum dikirim. Nah, kalau kita yang begitu, kita yang rambut hitam, ini bisa cepat ubanan Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang rambutnya keriting bisa cepat lurus karena kita istilahnya ganas, kita marah, kita kecewa. Tetapi mari dari 1 gambar atau 1 kegiatan saja kita sudah bisa menilai. Seperti itu ya. Kalau orang tua bisa mengirim dalam setiap hari, itu sangat-sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu memberikan motivasi yang baik. Kita memberikan stimulus yang baik. Nah, ketika orang tua mengirimkan, nah mari beri respon yang baik. Jangan cuma terima kasih atau like. Mungkin beri pujian. Aduh, bagus banget ya. Ananda Tito nyanyinya bagus, suaranya bagus, merdu. Aduh, Bunda suka sekali. Nah, dengan kata
kata-kata seperti itu, otomatis mereka akan jadi, mama, Bu Guru tuh bilang suaraku bagus loh, besok aku gambar lagi, saya besok nyanyi lagi, saya besok kerja ini lagi. Nah, ketika dia disukakan, otomatis anak mau memberikan yang terbaik, tidak boleh ada kata celaan. Kenapa itu kok warnanya cuma merah sama biru? Jangan pernah ada kata itu, karena itu akan mematikan semangat anak. Dan orang tua pun juga akan menjadi rasa, Bu Guru kok kayak gini gitu ya. Kita harus bisa memberikan stimulus, memberikan dorongan seperti itu. Nah, edaran nomor 4 tahun 2020 tentang COVID ini dikatakan di sini ya. Saya nggak baca sepenuhnya. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa dibebani untuk menuntas guru, bapak-bapak, ibu guru. Itu artinya KD bukan sasaran utama. KD-nya belum habis, KD-nya belum dikirim, tidak. Tetapi ini loh, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Mereka bisa dekat dengan mama papanya. Di situ nanti kalau kita baca akan menumbuhkan karakter yang terbaik. Seperti itu ya, portofolio itu saya nggak akan bahas lagi seperti itu. Nah, ini saya. Nah, kita stimulus di rumah ini yang terpenting ya, Bapak Ibu, perlu disampaikan kepada mama papa. Nah, untuk mendukung pemerintah belajar di rumah, mohon Bapak Ibu mic-nya yang masih menyala dimatikan. Nah, belajar di rumah anak usia dini diharapkan bukan mengejar kemampuan akademik, namun dapat mengembangkan kemampuan life skill, kemandirian anak, kecakapan hidup anak, dan penanaman nilai karakter. Nah, dua pihak yang terkait, yang aktif itu guru dan orang tua harus saling aktif. Nah, peran orang tua untuk memahami konsep dan sebagainya, berdiskusi dengan guru bila ada yang tidak paham, kemudian tidak meremehkan anak. Saya tidak akan baca semua di situ karena waktu. Nah, portofolio itu kumpulan ya dari tadi hasil karya yang dikirim papa mamanya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bersama, kita tidak boleh kasih deadline. Kita tidak boleh ada kasih waktu. Jam 8 sampai jam 11 anak-anak belajar. Nggak bisa Bapak Ibu. Kecuali kalau semua orang tua murid itu nganggur. Orang tua murid nggak kerja, itu bisa. Tapi kalau papa mamanya pegawai, papa mamanya ada yang berdagang, papa mamanya ada yang kerja-kerja yang lain, otomatis tidak bisa anak belajar sendiri. Anak butuh pendampingan orang tua. Kecuali kalau di rumahnya ada yang dampingi. Kalau tidak, misalnya papa mamanya bisanya jam 8 malam untuk dampingi anak, silahkan. Kalau papa mamanya bisa jam 4, silahkan. Tidak boleh ada pemaksaan kepada anak ya. Kalau anak kan kadang gini, mau belajar ini, nggak mau mama, aku masih malas, aku mau masih nonton, aku mau masih begini. Nggak boleh ada paksaan. Ketika dipaksa, anak menjadi tidak senang. Ketika tidak senang, dia bisa menjadi kecewa. Ketika dia kecewa, nah berarti ada sesuatu yang terputus seperti itu. Nah, karena kan antara otak manusia, itu kan ketika ada hormon sukacita, itu ada rajutan-rajutan yang kalau semakin sukacita, semakin senang, itu ada rajutan yang bisa menjadi jembatan antara yang satu dengan yang lain. Nah, tetapi ketika dia kecewa, itu sesuatu putus seperti itu. Makanya tidak boleh ada tekanan.
Nah, mohon Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengawas juga menyampaikan kepada guru-gurunya agar mereka menyampaikan kepada orang tua ketika bermain berilah pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan tertutup. Tidak boleh gini, adik mau main ini kah tidak? Pasti jawabannya ya, tidak. Nah, kasih adik hari ini kita mau buat apa ya? Nah, mungkin kita tanya seperti itu. Mama, kayaknya kita mau bikin jus deh, Ma. Kan Bu Guru bilang, minggu ini kita ada bikin jus, bikin ini. Saya mau bikin jus dulu. Nah, jadinya artinya kita beri pertanyaan terbuka. Ketika pertanyaan terbuka, hotnya anak berpikir tingkat tinggi akan muncul. Dia akan gini, Mama, kita mau buat jus ya. Saya mau jus apel, tambah es, tambah gula, tambah jeruk. Mungkin dia akan seperti itu. Mama, supaya tambah enak, tambah ini lagi. Nah, mereka punya idenya keluar, berpikir kreatifnya keluar, problem solvingnya keluar, bisa memecahkan masalah dan sebagainya. Oleh sebab itu, ini contoh-contoh pertanyaan terbuka Bapak Ibu bisa sampaikan kepada orang tua murid. Nah, ini penilaian. Sekarang ada penilaian tidak lagi tiap hari. Harus dulu kan ada harian dan itu. Nah, harian itu dikumpul-kumpul disimpulkan menjadi mingguan. Nah, mingguan itu nanti akan di minggu 1, minggu 2, minggu 3. Nah, seperti ini ya. Minggu 1 apa? Minggu 2, 3, 4 dan hasil akhirnya apa? Misalnya anak BSH, ini BSB bukan hasil akhir tetapi yang terbanyak. Yang terbanyak BSH berarti BSH. Ini untuk mingguan hasil akhir. Nah, dari hasil akhir itulah kita akan masukkan di ini. Nah, misalnya bulan Juli, Agustus, September sampai Desember, jadilah kesimpulan dalam 1 semester. Nah, kesimpulan inilah yang bisa dimasukkan di rapotnya anak. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita, nah, tadi saya sampaikan orang tua itu kan dampingi, dia ngamati anak. Nah, kita bisa, Bapak Ibu guru siapkan form, pakai Google Form ya, kita buat pengamatan. Karena tadi life skill dan karakter itu kan tidak bisa kita lihat. Nah, makanya perlu pengamatan. Di dalam pengamatan ini bukan jawabannya BSB, MB, tidak. Orang tua murid cukup menjawab ya, kadang-kadang tidak. Nah, life skill-nya misalnya anak bisa memakai baju sendiri. Nah, orang tua jawab ya atau kadang-kadang atau tidak, seperti itu. Nah, lewat Google Form kan gampang ya. Nanti di situ ada Google, pilih Drive, di Drive pilih baru dan ada lain, tekan lainnya muncullah Google Formulir ya. Kita tidak punya banyak waktu untuk bisa buat itu. Sesungguhnya pengen sih kita ngajari gimana caranya membuat seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat format penilaian guru. Ini kepala sekolah atau admin yang buat, nanti guru-guru ngelaporin ke kepala sekolah seperti itu. Sekarang fasilitas banyak ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita berakhir, ini saya mau menyampaikan narasi rapot ini. Nah, di narasi rapot itu Bapak Ibu, kalau yang lalu-lalu kita selalu tulisnya gini. Budi sudah bisa main bola, menendang, berjalan di atas titian, tetapi nah
itu nggak boleh, karena itu bukan rekomendasi, tetapi menjatuhkan. Di dalam penilaian rapot yang sekarang itu harus ada kekuatan dan rekomendasi berupa apa? Saran dan anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai. Seperti itu ya. Misalnya begini, Budi sudah bagus di sini, mohon bimbingan papa mama agar Budi di semester berikutnya lebih meningkat lagi di dalam seperti ini. Perlu dikasih tahu karena apa ini loh, untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai. Kalau kita tidak pernah ngasih tunjuk di mana kekurangan anak, bagaimana kita akan memperbarui, bagaimana orang tua akan melatih atau mengajari anaknya di rumah. Perlu. Nah, rekomendasinya ini tadi sekali lagi berupa saran dan anjuran. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini hal yang sudah biasa Bapak Ibu kerjakan. Ini contoh narasi bahasa positif di dalam penulisan rapot, dan ini bentuk rapot. Nah, rapot sekarang juga bisa dibuat di Google Form dan seperti itu. Jadi orang tua membaca, tinggal dia tanda tangan, kirim lagi ke kita. Seperti itu. Sekarang sangat-sangat luar biasa. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang hebat. Akhir kata, bila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi buat pendengar yang setia ikut dalam forum ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Nur Kasana. Materi yang sangat jelas dan gamblang, sangat luar biasa. Sudah disampaikan oleh Bu Nur Kasana, Bu pengawas TK yang sangat luar biasa. Baik, hebat dimanapun berada, ada pertanyaan.
Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You are helping people around the world communicate for free. Please announce yourself. Sangat salut dengan teman-teman mereka itu memang beri hidupnya buat mereka sehingga mau sama-sama mereka merangkul dianggap anak dan dianggap saudara sehingga mereka mulai melihat oh ternyata tidak seburuk yang seperti papa mama atau tete moyang, orang bilang begitu ya, tete moyang ajarkan. Nah, kemudian di situ kita mulai mengajarkan hal-hal yang benar bahwa sejarah itu seperti ini. Tapi bersyukur Bapak, sebagian besar juga mereka itu sudah memahami, banyak yang cinta, sudah mulai empati Bapak, seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang tadi yang Bapak bilang itu kebanyakan justru orang-orang yang frustasi, ingin jabatan, nggak dapat jabatan. Nah, akhirnya menghasut yang lain seperti itu. Tapi bersyukur pemerintah kami yang ada di Papua ini memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada putra-putra daerah sehingga 80%, nah itu penerimaan atau yang menduduki jabatan dari mereka seperti itu. Sehingga lambat laun mereka mulai ditanamkan tentang itu menjadi bagus Pak, seperti itu ya. Jadinya putra-putri, anak-anak sekolah juga pendekatan seperti itu sih Bapak. Kita pendekatan kekeluargaan pertama, setelah itu masuk perlahan-lahan. Karena kalau langsung, mereka langsung tutup diri. Seperti itu Pak Jusmar, bagaimana? Ya, intinya nanti saya nggak usah ke Papua, lebih pasti anak saya nggak bekerja di Papua nanti ya. Puas Bu, terima kasih Bu ya. Pak Jusmar harus ke Papua Bapak. Ya. Bu, saya Bu. Bu, saya bertanya Bu. Assalamualaikum. Bu Nur Hasanah. Saya kebaikan ya. Saya kebaikan dari Allah. Pertama yang perlu saya jadi di situ Bu Nur Hasanah jadi berbicara tentang sesuatu yang utopis ya. Tadi bilang penilaian secara langsung, pengamatan secara langsung pada anak didik gitu kan. Saya kebetulan ada teman-teman dari Papua itu kan. Bagaimana anak-anak belajar itu dari satu tempat ke tempat lain, dari sekolah ke rumahnya itu sangat jauh gitu ya. Bagaimana dengan kok bisa kemudian menyampaikan sesuatu kepada orang tua ketika dengan tadi bilang memberikan tugas melalui Google Form. Maaf, di sana apakah di daerah perkotaan kayaknya juga tidak otentik penilaian seperti itu. Karena apa? Karena tempat di situ juga tidak sebagus gitu kan. Karena juga ada yang untuk mendapatkan channelnya itu kan. Nah, kalau menurut saya memang autentik itu memang pada dasar utopis dan teoretik, tetapi kenyataannya bagaimana itu penerapan? Ya, assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul ya. Ini kebetulan saya bertugasnya di Kota Jayapura Bapak. Nah, dan Kota Jayapura itu sudah ramai banget. Sudah ada XX1 juga, sudah ada hotel berbintang seperti itu. Jadinya kami untuk jaringan internet kami juga tidak susah karena kami di kota seperti itu Bapak ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang di daerah di kabupaten otomatis memang sangat-sangat terkendala seperti itu. Karena jarak yang jauh, tapi karena saya tadi berbicaranya karena konteksnya saya ada di kota sehingga itulah yang Bapak Ibu guru yang terapkan. Karena kami di sini sudah kami bilang ini kayaknya Jakarta kedua lah begitu. Papua udah padat banget, Kota Jayapura itu udah padat banget gitu Pak. Seperti itu Pak Abdul. Jadinya kalau untuk kami di Kota Jayapura kami nggak ada masalah.
Tapi untuk kabupaten-kabupaten otomatis kami itu kami lebih banyak, kami menyarankan ya, maksudnya untuk teman-teman yang itu mereka akan turun ke lapangan seperti itu. Mungkin di jadwal dalam seminggu 2 kali mereka akan datang dari rumah ke rumah. Memang ada di satu binaan kami Bapak, itu di daerah perbatasan, di perbatasan PNJ, gitu ya. Itu ada satu tentang PNJ, nah, sehingga guru-guru disangka ke rumah Bapak. Memberi waktu paling 30 menit untuk bersentuhan dengan putra-putri mereka, karena banyak yang tinggal di kebun juga, karena kami tidak bisa menggunakan Google Form. Tapi untuk yang di perkotaan, karena kami di Jayapura itu ada 5 distrik dan 4 distrik itu kota, 1 distrik yang muara kami itu yang masih berbeda, sehingga teman-teman harus datangin dari rumah ke rumah. Dan kami dan pemerintah kami juga tidak menganjurkan untuk orang tua murid mengambil pekerjaan di sekolah, tapi kami gurulah yang jemput bola, yang memberi waktu untuk datangi mereka. Begitu Pak Abdul. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan pertanyaan dan sudah dijawab dengan jelas dan gamblang oleh Bu Nur Kansana. Sayang waktu sudah mendekati 8:25, tinggal 5 menit saja kita buat untuk saya bacakan kesimpulan dari materi pada kesempatan malam hari ini. Apabila nanti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan nanti langsung komunikasi dengan Bu Nur Kansana. Baiklah Bapak Ibu, kesempatan pada kali ini saya akan sampaikan kesimpulan dari paparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Kansana. Yang pertama, bahwa penilaian adalah proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak-anak. Yang kedua, penilaian harus berdasarkan fakta yang nyata atau real. Yang ketiga, 6 aspek yang dinilai untuk penilaian tingkat TK meliputi agama dan moral, sosial, fisik, bahasa, dan seni. Yang keempat, di dalam melakukan penilaian siswa TK di masa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah, maka ada kerjasama antara orang tua dengan guru, di mana pengamatan langsung dilakukan oleh orang tua, sedangkan penilaian tidak langsung dilakukan oleh guru. Sedangkan yang kelima, untuk langkah-langkahnya di dalam penilaian, data yang dikirim orang tua dikumpulkan dan dianalisa. Dari hasil analisa, guru dapat mengambil keputusan dalam menentukan penilaian. Demikian Bapak Ibu kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini dalam materi teknik menilai perkembangan murid TK era belajar dari rumah yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Nur Kansana, Ibu Pengawas TK dari Jayapura, Papua. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Nur Kansana atas materi yang sudah disampaikan. Saya kembalikan kepada host, namun sebelumnya apabila dalam penyampaian saya sebagai moderator maupun sebagai Ibu Nur Kansana sebagai presenter ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya kembalikan sepenuhnya kepada host. Baik, terima kasih banyak Bu. Presenter kita pada malam ini, Bu Dwi, alhamdulillah hebat, pengawas hebat, dan begitu juga pengawas hebat se-Nusantara yang sudah
berpartisipasi aktif pada malam ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, kita sudahi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak dan Ibu kalau masih ada yang ingin ngobrol-ngobrol, silakan sebelum kita tutup room kita. Silakan. Nah, sambil ada yang belum ngisi absen, Jangan takut silakan dipaksa ya. isi.